back to our podcast. Episode sebelumnya kita telah membahas mengenai pendidikan sebagai alat transformasi dan pembentukan karakter bangsa. Episode kali ini kita akan tidak jauh-jauh membahas dari episode sebelumnya. Kali ini kita akan membahas mengenai pendidikan sebagai alat transformasi sosial. Jadi, saya Nela Nagita yang akan menemani kalian pada hari ini. Saya akan menjadi host pertama dan hari ini saya ditemani rekan saya, Lia, yang akan menjadi host kedua. Dan hari ini kita kedatangan dua narasumber kita, yaitu Kak Aslam dan Kak Ivana. Sebelum itu, saya ingin bertanya kepada Aslam dan Kak Ivana. Gimana kabarnya Kak Aslam dan Kak Ivana? Alhamdulillah baik. Baik. Baiklah kalau gitu. Kalau kalian gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagus sekali. Nah, Kak Aslam dan Kak Ivana juga kan merupakan seorang mahasiswa yang menekuni bidang ilmu pendidikan. Jadi langsung saja untuk memanaskan diskusi, menurut kalian pendidikan bisa bikin masyarakat adil iya atau enggak? Maybe yes, maybe no. We don't know, langsung aja mari kita kupas lebih dalam. Nah, kan dari tadi kita mention soal pendidikan nih. Apalagi di episode sebelumnya kita juga membahas pendidikan. Pertama-tama, sebelumnya aku mau nanya nih ke Kak Aslam dan Kak Ivana. Menurut kalian, apa sih sebenarnya peran pendidikan itu? Menarik ya pertanyaan dari KBK ini. Apalagi kan di tengah persepsi masyarakat yang cuma mengatakan bahwa pendidikan itu cuma transfer ilmu gitu katanya. Dipersilakan Kak Aslam. Oke, jadi pendidikan itu sebenarnya bukan hanya sekedar transfer ilmu atau transfer pengetahuan, tapi pendidikan itu sebenarnya tujuannya untuk bikin kita bisa berpikir kritis, eh, dan dengan itu kita akan tahu cara untuk bertindak dalam mengatasi masalah entah di lingkungan masyarakat, keluarga, atau teman kelas, banyaklah pokoknya. Nah, kalau dari kata Albert Einstein, pendidikan itu bukan hanya sekedar mengisi pikiran dengan suatu fakta atau ilmu, tapi untuk melatih pendidikan itu sendiri agar kita bisa menjadi lebih mandiri dan kreatif. Nah, ada lagi satu kutipan dari suatu filsuf Yunani kuno yang namanya Plato. Dia mengatakan bahwa tujuan pendidikan itu untuk mencapai kebaikan dan keadilan dalam diri individu dan masyarakat. Nah, contohnya itu kan baru-baru ini ada terjadi masalah besar di Indonesia kan, yang ada yang di mana Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan suatu putusan untuk menaikkan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat jadi 50 juta sekian per bulan kayaknya. Nah, sebenarnya putusan itu dikeluarkan dalam kondisi ekonomi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. Masih sangat bermasalah lah pokoknya kan. Banyak masyarakat yang kesusahan membeli beras, bahkan untuk hidup sehari-hari saja mereka sangat susah. Nah, nah, disinilah peran pendidikan itu sangat penting sebenarnya. Nah, kita sudah lihat bagaimana mahasiswa dari berbagai universitas kan, seperti ITB, UGM, eh, bahkan di Universitas Negeri Makassar dan Unhas kalau di Makassar, eh, ini mereka itu turun untuk menyampaikan protes. Nah, itu suatu bentuk dari cara berpikir kritis. Tanpa cara berpikir kritis kita itu tidak akan mampu terjadi. Nah, disitulah, dan hal itu juga sangat betul berdampak terhadap masyarakat karena jika ada yang memulai suatu gerakan, pasti masyarakat juga yang sudah pasti merasa tertindas atau merasa tidak adil dengan putusan itu, pasti akan ikut. Jadi secara tidak langsung membuat juga masyarakat lebih bisa berpikir kritis. Iya ya Kak, apalagi di kejadian itu kita dapat melihat mahasiswa dan masyarakat yang berbondong-bondong turun ke jalan untuk menyuarakan, menyampaikan protes atas apa keputusan yang telah diambil oleh pemerintah yang merugikan masyarakat. Betul Nabika. Jadi
Peran pendidikan ini memang sangat-sangat besar ya dalam mengubah atau membentuk pola pikir setiap masyarakat agar bisa tersadar untuk lebih kritis terhadap kebijakan atau hal-hal lain yang sekiranya merugikan masyarakat, terutama masyarakat kecil. Nah, kalau menurut Kak Ivana sendiri, seberapa berdampak sih peran pendidikan itu? Dan terutama peran pendidikan dalam mengubah struktur sosial dan nilai. Tapi sebelum itu, struktur sosial dan nilai yang dimaksud sini yang mana sih? Biar Sobat Edukasi bisa lebih paham, silakan Kak Ivana. Jadi, ya, kalau kita telah pertama-pertama ya, untuk mengenal lebih jauh apa sih itu struktur sosial. Jadi, struktur sosial itu adalah tatanan atau susunan dalam masyarakat yang mencakup beberapa peran. Nah, apa aja sih ini perannya? Jadi, peran yang pertama itu adalah status. Statusnya ini apa? Kayak kelompok ibarat kerangka, ataukah seperti ibarat kerangka rumah nih. Struktur sosial ini itu bagaimana sih individu seperti kita yang mendefinisikan struktur sosial ini seperti apa? Jadi struktur sosial itu yang menentukan bagaimana individu saling berinteraksi, begitu juga dengan cara kelompok berinteraksi. Seperti dengan mengakses sumber daya atau fasilitas. Contoh dalam masyarakat desa, kepala adat yang punya status tinggi dan peran sebagai penentu keputusan. Jadi kepala desa kan pasti dia yang mengatur desanya, dia yang menentukan tatanannya dan membantu masyarakatnya yang mengalami kesulitan. Nah, dalam struktur sosial itu ada nilai yang harus dijunjung, seperti contohnya mulai dari yang kecil-kecil saja kayak bergotong royong, toleransi, kejujuran, dan sebagainya. Disinilah pendidikan memiliki peran penting dalam mengubah struktur sosial. Nah, terus selanjutnya pendidikan itu menjadi sarana utama untuk mobilitas sosial vertikal. Artinya, pendidikan ini membuka jalur yang lebih tinggi dan naiknya status sosial yang lebih tinggi. Status sosialnya ini maksudnya bukan hanya dalam bentuk seseorang, tapi juga dalam berbentuk kelompok. Kelompok yang melalui pencapaian pendidikan. Contoh, anak dari keluarga petani yang menjadi dokter atau pejabat setelah menyelesaikan pendidikan tinggi. Kan banyak ya kita lihat itu. Bahkan anak petani yang bisa dibilang sulitlah mengakses pendidikan. Tapi karena usahanya, dia sebagai individu itu memiliki usaha yang kuat. Kita kan nggak pernah tahu ya masa depan seseorang. Nah, karena dia berusaha kuat, dia membangun dirinya menjadi individu yang lebih yang kuat. Dia membangun individunya menjadi, contohnya seperti itu, menjadi dokter atau pejabat. Selain itu ada juga pemerataan kesempatan. Dengan sistem pendidikan yang inklusif ini, semua lapisan masyarakat mendapat kesempatan yang sama untuk meningkatkan taraf hidupnya. Misalnya yang yang dari anak petani, mereka tumbuh besar itu karena melalui pendidikan mereka bisa lebih besar menjadi petani. Padahal petani ini kan jasanya memang sudah tinggi, namun dia bisa mengangkat derajat keluarganya lebih tinggi lagi. Contohnya dengan menjadi anak dokter, menjadi pejabat, dan berbagai pekerjaan lainnya. Ya, kemudian program pendidikan yang inklusif ini juga mencangkup untuk perempuan untuk tetap bersekolah, yang dimana kita tahu banyak sekali kejadian di daerah-daerah yang katanya kalau perempuan langsung saja nikah, padahal kan perempuan ini bisa dikatakan kita ini memiliki hak yang sama dengan yang laki-lakinya. Tidak dikatakan bila patriarki itu adalah hal yang buruk, namun perempuan juga memiliki hak yang sama seperti dengan laki-laki. Dan banyaknya juga di desa-desa yang mempraktikkan pernikahan dini atau diskriminasi gender. Nah, hal itu yang dihindari. Wah, menarik banget nih yang disampaikan oleh Kak Ivana sendiri. Kalau menurut Kak Asam gimana? Saya setuju sekali dengan pendapat dari Saudari Ivana, terutama yang poin pemerataan kesempatan tadi. Nah, di sini betul-betul pendidikan akan sangat berdampak terhadap hal tersebut. Karena dengan pendidikan kita bisa mengurangi dampak
ketimpangan antara kelas sosial. Di mana kita tahu ketimpangan sosial ekonomi kelas atas dan kelas bawah di Indonesia itu sangat-sangat timpang. Di mana jadi dengan pendidikan kita bisa di situ terbentuk di antara kedua kelas itu, di tengah-tengahnya disebut kelas menengah. Ditahui juga lah di negara kita ini, eh, contohnya itu kalangan atas, kalau dia mau memilih bersekolah, dia bisa pilih di mana saja dan tanpa memikirkan biaya sama sekali dan berjenjang-jenjang mulai dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Nah, sementara yang dari kalangan sosial kelas bawah, bahkan ada yang bersekolah di sekolah negeri saja tidak bisa. Jadi bahkan disitulah pendidikan dibutuhkan sebagai agen perubahan sosial. Nah, di mana eh, pendidikan akan mengubah keadilan, akan membentuk keadilan sosial, kesetaraan, dan mengurangi ketimpangan sosial tadi. Jadi, dan bukan hanya soal itu, juga dalam seperti pengakuan gender, seperti yang dimention dari tadi Kak Ivana, di mana gender perempuan dan laki-laki dibedakan. Nah, itu juga bisa disetarakan dengan pendidikan dan budaya, kemampuan dan lain-lainnya. Gitu. Wah, menarik sekali ya pembahasan dua narasumber kita ini. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan itu bukan hanya alat transfer ilmu pengetahuan, tapi juga sebagai agen perubahan sosial. Ia mampu mengubah struktur sosial dengan menciptakan mobilitas sosial dan kesempatan yang lebih adil, serta mengubah nilai sosial dengan memperkenalkan norma-norma baru yang lebih relevan dengan zaman. Betul sekali ya, jadi pendidikan itu bukan hanya sebagai alat transformasi pendidikan, tetapi juga sebagai alat transfer sosial. Tapi sebelum itu kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, setelah kita tadi membahas tentang peran pendidikan dalam mengubah struktur sosial dan nilai sosial, kali ini kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya. Langsung saja lihat. Wah, giliran aku nih yang nanya. Ngomong-ngomong, kalau kita lihat sejarah, pendidikan sering dipakai untuk mengangkat kelompok tertindas. Menurut Kak Aslan dan Kak Ivana nih, mekanisme apa yang membuat pendidikan bisa jadi alat perubahan sosial? Iya, benar sekali. Jika kita melihat sejarah, memang pendidikan ini banyak dijadikan sebagai alat, bukan lagi banyak, tapi memang dijadikan sebagai alat untuk mengangkat kelompok-kelompok tertentu yang tertindas. Seperti yang dikatakan oleh Paulo Freire yang merupakan seorang tokoh pendidikan asal Brazil, ia mengatakan bahwa pendidikan sebagai alat memang digunakan untuk membebaskan manusia dari penindasan. Ia menolak model pendidikan yang hanya mengisi kepala siswa tanpa mengajak mereka berpikir kritis. Menurut Freire, pendidikan itu harus membangkitkan kesadaran kritis agar individu bisa mengeluarkan pendapatnya secara bebas dan secara rasional, serta memahami struktur sosial yang dapat kita simpulkan bahwa seharusnya pendidikan itu tidak hanya memberi pengetahuan, tapi juga kesadaran kritis, dan ini yang menjadi kunci dalam mendorong perubahan sosial di sekitar kita. Dalam buku The Pedagogy of the Oppressed yang ditulis oleh Paulo tadi, yang ditulis oleh Kak Ivana, ada beberapa mekanisme yang dapat membuat pendidikan menjadi alat transformasi sosial. Yang pertama itu peningkatan kesadaran kritis, di mana pendidikan memungkinkan seseorang memahami posisinya, posisi sosialnya, mulai dari jadi mereka bisa tahulah yang bagaimana hak-haknya jika mereka tidak mendapat hak-haknya tersebut, mereka bisa menuntut kepada hal yang membuat mereka tidak mendapat hak-haknya itu. Nah, dengan kesadaran ini, kelompok tertindas tadi bisa mulai menuntut perubahan dan keadilan. Nah,
Yang kedua adalah pemberdayaan dan pemberian akses atau kesetaraan peluang lah. Nah, di sini pendidikan bisa membuat akses terhadap pekerjaan atau teknologi dan partisipasi dalam dunia politik khususnya itu bisa membuat individu tidak hanya sebagai objek perubahan, tapi bisa menjadi pelaku utama dalam poin tersebut. Nah, yang ketiga adalah penciptaan ruang dialog dan solidaritas. Dengan pendidikan, terutama pendidikan yang berbasis komunitas ya, dapat terjadi komunikasi antara kelompok. Nah, komunikasi ini penting untuk membangun solidaritas dan bisa mengurangi diskriminasi. Untuk contoh nyatanya itu seperti gerakan literasi desa. Di banyak desa di Indonesia, terkhususnya di daerah, kalau tidak salah, daerah NTT dan Sulawesi Selatan, banyak program literasi taman baca masyarakat. Nah, program ini dapat membangkitkan semangat warga untuk belajar, membaca buku, berdiskusi, dan bahkan bisa berinovasi sendiri, seperti membuat koperasi atau usaha sosial. Ini juga dapat mengubah struktur sosial, terutama di desa, untuk menjadi lebih partisipatif. Yang untuk contoh nyata yang keduanya itu pendidikan perempuan. Em, Kan tadi di-mention oleh Kak Ivana, mana perempuan bisa biasanya malah disuruh menikah kan, kalau apalagi kalau sudah tamat SMA dan tidak berkuliah. Ya. Nah, nah masalahnya itu pernikahan dini ini banyak sekali dampak negatifnya. Banyak banyak seperti kejadian KDRT, meninggal saat melahirkan. Nah, dengan pendidikan itu secara tidak langsung akan mengurangi itu. Kalau misalkan nih, kalau sudah orang lulus dari SMA atau SMK kan, kalau lulus ke ke dan lanjut ke universitas, pasti pernikahan dini itu akan tertunda karena kita lebih fokus terhadap pendidikan. Mungkin itu saja. Oke, jadi dari dua narasumber kita ini dapat disimpulkan bahwa pendidikan menjadi alat perubahan sosial karena ia dapat mengubah cara berpikir, membuka peluang, dan memberikan ruang untuk kita bergerak. Namun, tentu pendidikan yang dimaksud bukan sekedar transfer ilmu, melainkan pendidikan yang membebaskan dan memberdayakan. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke segmen kedua. Nah, karena tadi kita sudah membahas mengenai peran pendidikan, sekarang aku mau nanya nih ke Kak Ivana dan Kak Aslak. Menurut kalian itu empati, literasi sains, demokrasi, dan pembelajaran seumur hidup atau lifelong learning itu gimana? Terus sepenting apa untuk diterapkan? Jadi, menurut saya, lifelong learning ini atau pembelajaran seumur hidup ini fungsinya ini untuk sebagai menghadapi perubahan sosial secara cepat. Nah, tapi sebelum itu kita perlu tahu nih apa sih yang dimaksud dengan lifelong learning ini atau pembelajaran seumur hidup ini. Jadi yang dimaksud dengan lifelong learning adalah pendekatan belajar yang berlangsung terus-menerus sepanjang hidup seseorang, baik secara formal maupun non-formal. Dalam konteks perubahan sosial yang cepat, lifelong learning ini menjadi sangat penting karena beberapa alasan. Yang pertama, karena menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan teknologi. Nah, di era kita sekarang ini sudah kayak di mana-mana pasti menggunakan gadget, teknologi, sudah online lah sekarang semuanya. Nah, perubahan sosial ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, globalisasi, dan dinamika budaya. Banyak pekerjaan, kebiasaan, dan norma yang berubah dalam waktu singkat. Dikatakan singkat sih, saya rasa kurang tepat. Namun, perubahannya ini terstruktur, mulai dari mungkin zaman orang tua kita, yang dari koran, terus
masuk ke zaman kita yang sekarang semuanya serba teknologi. Nah, lifelong learning ini membantu individu tetap relevan dengan tuntutan zaman. Jadi, lifelong learning membantu kita untuk kita update-update yang terbaru yang ada di sekitar kita. Sekarang kan sebagai dan kita dibantu untuk keep up dengan hal tersebut. Keep up dengan teknologi zaman sekarang. Seperti memahami tren, sosial baru, dan beradaptasi dengan penggunaan teknologi terkini AI. Nah, AI itu kan keluaran yang saya dilakukan baru-baru ini ya. Dan AI ini saya rasa cukup membantu. Nah, jika kita tidak bijak menggunakannya, nah AI ini bisa menjadi hal yang negatif. Jadi kita sebagai individu ini uh, seharusnya menggunakan AI dan teknologi ini untuk hal-hal yang positif agar dampaknya juga positif. Nah, yang kedua itu menjaga daya saing di dunia kerja. Untuk era industri, banyak pekerjaan menjadi rusak dan muncul jenis-jenis pekerjaan baru. Lifelong learning ini membantu untuk memungkinkan individu masuk beralih bidang, mengikuti sertifikasi atau pelatihan baru, dan mempertahankan daya saing di pasar kerja. Nah, yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mental. Lifelong learning ini secara fundamental berfungsi sebagai olahraga bagi otak yang sangat penting untuk menjaga fungsi mental. Melatih otak dengan informasi baru dan kompleks yang meningkatkan saraf kemampuan otak untuk membentuk kondisi yang baru. Yang menghasilkan peningkatan memori, daya fokus, dan kemampuan pemecahan masalah atau problem solving. Nah, mempelajari tentang manajemen stres atau emotional intelligence, kecerdasan emosional, dapat memberikan individu cara praktis untuk mengelola emosi negatif, kecemasan, dan tekanan sehari-hari secara efektif. Jadi, pendidikan itu juga membantu kita dalam emotional intelligence. Seperti cara kita itu untuk mengatur bagaimana emosi kita. Jadi kita yang mungkin yang kayak cepat cemas, dengan memiliki mindset dari pendidikan, itu juga kita belajar untuk mengatur emosi kita agar sesuai dengan kondisi yang kita alami. Wow, ternyata lifelong learning di sini memiliki peran penting ya. Mulai dari bisa menyesuaikan diri, menjaga daya saing, hingga meningkatkan kualitas hidup. Betul sekali ya. Jadi, lifelong learning itu bukan hanya memiliki satu manfaat saja. Tapi kamu tahu nggak sih kalau selain lifelong learning masih ada metode yang tidak kalah bagusnya, iya kan Kak Asla? Ya, ada. Nah, selain metode long life learning yang disebutkan oleh Kak Ivana tadi, ada lagi 4 pilar pendidikan saya sebutnya yang dirumuskan oleh UNESCO yang menegaskan bahwa pendidikan itu harus menyentuh semua aspek perkembangan manusia. Yang pertama itu adalah metode learning to know. Maksudnya, metode ini menekankan pentingnya pengetahuan dasar dan kemampuan berpikir kritis. Yang kedua adalah learning to do, mempelajari untuk melakukan. Di sini menekankan bahwa membekali keterampilan praktis yang bisa diterapkan dalam kehidupan nyata. Jadi, mempelajari keterampilan yang kita bisa terapkan di kehidupan nyata gitu, yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga adalah learning to be, yaitu untuk membentuk kepribadian, karakter, dan jati diri. Yang keempat adalah learning to live together. Di sini mengatakan bahwa mengajarkan toleransi, kerjasama, dan kemampuan hidup harmonis dalam masyarakat yang beragam. Jadi kita bisa beradaptasi, gampang beradaptasi lah dengan kehidupan masyarakat yang kita tahu kulturnya banyak yang berbeda kan, jadi kita bisa lebih mudah beradaptasi. Ternyata dari perkembangan ini juga beragam ya. Tapi dari semua macam-macam itu kira-kira ada nggak sih contohnya dalam kehidupan yang telah terrealisasi? Tentunya ada. Nah, for example, program pertukaran pelajar. Seperti yang kita ketahui, program pertukaran pelajar ini kan mempertemukan siswa dari berbagai latar belakang serta berbagai kondisi. Nah,
Dari latar belakang yang berbeda ini, siswa diajarkan untuk belajar menghargai keberagaman. Dengan 4 pilar ini, pendidikan tidak hanya melahirkan individu pintar secara akademik, tetapi juga menjadi manusia seutuhnya. Maksudnya, manusia yang mampu hidup berdampingan dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Nah, lalu selanjutnya, kurikulum berbasis empati dan sains memecahkan masalah komunitas bukan sekedar teori. Jadi, ini maksudnya tidak memecahkan masalah, namun bukan hanya dalam secara teori, tapi dengan cara jalur nyata. Contohnya, kurikulum yang menekankan bahwa ilmu pengetahuan harus didorong oleh kepedulian empati terhadap kondisi manusia dan lingkungan. Hal ini menghasilkan pembelajaran berbasis proyek yang berorientasi pada solusi problem solving yang sempat saya katakan tadi sebelumnya. Nah, lalu pendidikan demokratis memberi ruang partisipasi siswa dan masyarakat. Pendidikan demokratis merupakan filosofi dan praktik pendidikan di mana siswa, guru, dan masyarakat memiliki peran aktif dan setara dalam menentukan arah. Seperti yang saya katakan tadi, perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam pendidikan. Kemudian dalam hal isi dan metode pengajaran dan pembelajaran serta tata kelola sosial. Sepertinya Jadi kan tadi sempat dimention oleh Kak Ivana mengenai kurikulum berbasis empati dan sains, juga mengenai pendidikan demokratis. Nah, di sini ingin bertanya, apakah ada contoh penerapan yang bisa diberikan? Ada. Salah satunya tuh dari waktu saya masih SMK. Nah, dulu kan eh, ada program dari kurikulum Merdeka yang namanya P2. Nah, di proyek itu kami sebagai siswa diajarkan untuk demokratis, dan pada saat itu penerapannya adalah eh, bertepatan dengan waktu pemilihan ketua OSIS. Nah, jadi kedua kegiatan itu digabung. Nah, pada saat itu semua siswa dari setiap kelas terlibat dalam proses pemilihan ketua OSIS itu. Mulai dari pemilihan seleksi calon anggota sekretaris, ketua, bendahara, semuanya itu diseleksi dari setiap kelas. Nah, terus pemilihannya juga begitu dari setiap kelas. Walaupun tidak semua sih, tapi perwakilan kalau tidak salah, 5 orang setiap kelas. Dan guru pun begitu, memilih semua. Nah, dari semua yang saya ceritakan tadi, eh, proyek memberi kesempatan bagi semua siswa untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Nah, dengan cara ini juga lah nilai-nilai demokrasi ini tidak hanya diajarkan di kelas saja, tapi langsung juga praktek. Oke, jadi bisa kita simpulkan ya bahwa lifelong learning itu adalah kunci adaptasi terhadap perubahan sosial yang cepat. Tanpa pembelajaran yang berkelanjutan, individu dan masyarakat akan kesulitan untuk tetap relevan, produktif, dan berdaya. Karena itu, menanamkan semangat belajar sepanjang hayat harus menjadi prioritas dalam dunia yang terus dipakai. Kira-kira ada nggak contoh proyek sekolah atau kampus yang sukses membawa perubahan? Lalu apakah ada impact nyata yang dirasakan oleh masyarakat mengenai proyek tersebut? Jadi kalau membahas tentang contoh nyata tentu ada seperti beberapa kasus yang saya amati dengan Kak Aslam. Yang pertama itu pembangunan atau revitalisasi perpustakaan digital oleh mahasiswa teknik informatika. Nah, proyek ini membantu desa atau sekolah kecil membuat katalog digital dan menyediakan akses yang mudah untuk masyarakat seperti internet gratis dan beberapa akses pendidikan yang pastinya cukup sulit didapatkan, terutama di desa-desa terpencil. Nah, dengan mengatasi digital divide atau ketimpangan digital ini, masyarakat khususnya UMKM
Dan pelajar memiliki akses ke informasi dan pelatihan online yang pastinya secara gratis. Nah, tapi dengan adanya program ini, pasti setiap program kan pasti mempunyai dampak. Nah, kalau menurut Kak Ivana dan Kak Aslam, dampak dari program ini lebih banyak ke arah positif atau negatif. Kalau masalah dampak ya, ada beberapa dampak, misalnya seperti perubahan mindset atau pola pikir. Karena dengan adanya mahasiswa ini, seringkali masyarakat juga ikut berpengaruh terhadap atau ikut terhadap pola pikir mahasiswa tersebut lah, yang kita tahu pola pikir seorang mahasiswa itu seharusnya sudah lebih kritis. Jadi mahasiswa bisa menularkan pemikiran tersebut terhadap lingkungan masyarakat, terutama kaum muda yang masih banyak motivasinya untuk mencoba hal-hal baru. Yang kedua itu sebagai jembatan transfer ilmu. Proyek ini sangat-sangat berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan ilmu pengetahuan yang terbaru dari kampus dan menyesuaikan dengan kebutuhan praktis yang dibutuhkan di masyarakat. Oke, jadi menurut Kak Ivana dan Kak Aslam nih, gimana sih cara kita menerapkan sistem tersebut? Nah, kita sebagai mahasiswa ini tentu juga pasti memiliki program seperti itulah. Tidak jauh beda sih dari program contoh nyata pertama. Nah, program kita ini yaitu dinamakan program mahasiswa KKN. Nah, KKN ini merupakan singkatan dari kuliah kerja nyata. Jadi memang ditujukan untuk mahasiswa yang terjun langsung ke masyarakat, terutama di daerah-daerah desa terpencil. Nah, kegiatan ini merupakan bentuk pengabdian kita sebagai mahasiswa kepada masyarakat yang wajib diikuti oleh seluruh kalangan mahasiswa dari perguruan tinggi di Indonesia sebagai salah satu syarat untuk kelulusan. Nah, KKN ini merupakan perwujudan dari tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian terhadap masyarakat. Gitu ya. Jadi kalau untuk tujuan diadakannya program KKN ini menurut Kak Ivana itu apa? Nah, jadi tujuan utamanya itu untuk menerapkan ilmu pengetahuan dari kampus yang dikelola untuk memecahkan masalah ekonomi yang real di tingkat komunitas masyarakat. Dalam menjalankan program seperti ini pastinya kan membuat perubahan. Nah, menurut Kak Aslam dan Kak Ivana nih, impact apa yang bisa dihasilkan dari program ini? Jadi menurut saya program KKN ini seharusnya berdampak positif ya terhadap lingkungan masyarakat. Misalnya kan program KKN ini sebenarnya ditujukan sebagai wadah transfer keterampilan dari mahasiswa ke masyarakat dengan melalui aksi nyata di aksi lapangan gitu. Nah, yang ini dapat menciptakan kemandirian dalam masyarakat dalam beradaptasi serta membawa perubahan kepada masyarakat itu sendiri. Yang kedua adalah hubungan sosial. Karena kan kita tahu program KKN ini melibatkan mahasiswa, komunikasi antar mahasiswa dan masyarakat. Jadi karena terjalinnya partisipasi masyarakat dan kolaborasinya dengan mahasiswa, ya ini bisa memberikan ikatan yang erat pada kampus, terutama kampus dari mahasiswa KKN itu berasal. Ini mewujudkan prinsip pendidikan demokratis yang melibatkan pemangku kepentingan lokal. Bisa dikatakan kalau yang cukup besar bagi masyarakat ya. Betul kan, KKN ini cukup mempunyai pengaruh dalam membuat perubahan. Oke, selanjutnya kita masuk ke segmen terakhir, yaitu segmen 3 pada episode kali ini. Kalau gitu langsung aja. Nah, aku mau nanya nih ke Kak Aslam dan Kak Ivana. Kira-kira seperti apa tantangan yang ada dalam pendidikan, terutama sebagai alat transformasi sosial?
Untuk itu langsung aja aku serahin ke Mbak Yohana dan Kak Slo. Jadi dalam pendidikan itu sendiri, terutama sebagai alat transformasi sosial ya, banyak sekali hambatan-hambatan yang terjadi. Contohnya itu adalah ketimpangan akses yang terjadi antara desa dan kota, dan orang yang kaya dan yang miskin. Perbedaan signifikan dalam kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang terutama yang pendidikan yang berkualitas di berbagai wilayah, misalnya itu di Makassar ini dengan contohnya di desa saya lah di Sejeborong, itu ketimpangannya sangat besar, di mana sekolah-sekolah di Makassar ini sepertinya setiap sekolah itu sudah ada laboratoriumnya yang disertai komputer, sudah lengkap, wifi, jaringan wifi, dan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan lainnya lah. Udah rata-rata di sekolah di kota Makassar ini, saya kira sudah lengkap. Beda dengan yang ada di desa, terutama desa saya itu jaringan wifi masih sangat terbatas di setiap sekolah. Bahkan saat ujian, kan ujiannya anak-anak sekolah sekarang ada yang berbasis UNBK. Biasanya itu saya dengar siswanya disuruh pinjam komputer dari entah ke kerabat, sepupu. Jadi ketimpangan tersebut masih sangat-sangat besar. Kalau dengan adanya ketimpangan tersebut, tentu saja ada dampak yang diberikan kan. Nah, untuk dampaknya sendiri itu apa saja? Jadi dampaknya sendiri itu bisa menghambat mobilitas sosial dan kesenjangan antar daerah itu bisa semakin meluas. Karena contohnya itu dari penerapan kurikulum, kan kurikulum sekolah sekarang ini kan kurikulum merdeka. Nah, kurikulum ini membutuhkan suatu inovasi dan kreativitas guru untuk diterapkan di setiap sekolah. Masalahnya, belum semua sekolah memiliki fasilitas yang diperlukan untuk membantu kreativitas guru. Jadi bukannya makin berdampak positif ya, tapi malah bisa makin mundur. Contohnya itu karena pembelajaran yang menjadi kurang efektif, siswa juga semakin sulit untuk menerima materi. Jadi dampaknya ketika lulus nanti mereka itu kurang terhadap entah itu dari keterampilan atau pengetahuannya, karena ya itu nih gara-gara fasilitas itu yang membuat mereka tidak bisa menerima pendidikan dengan baik. Wow, dengan adanya lulusan kurang siap menghadapi pasar kerja tersebut bisa menyebabkan tingginya angka pengangguran terdidik. Kalau gitu, gimana dong dengan persoalan kapasitas guru atau tenaga didik yang seharusnya makin lama semakin banyak dan semakin unggul? Nah, ya. Jadi misalnya itu kapasitas guru. Keterbatasan kapasitas guru dapat mengintegrasikan isu sosial yang merujuk kepada kurangnya kemampuan guru untuk secara efektif memasukkan dan serta menganalisis masalah-masalah sosial ke dalam materi pembelajaran dan proses diskusi yang sedang berlangsung di dalam suatu kelas. Nah, guru mungkin tidak menerima pelatihan yang cukup mengenai cara mengaitkan kurikulum dengan isu-isu terkini. Misalnya seperti perubahan iklim dan isu yang sudah dibahas sebelumnya mengenai kesetaraan gender, literasi digital maupun korupsi. Kalau itu dengan terbatasnya kemampuan guru dalam berinteraksi, pasti ada dampak yang diberikan kepada siswa. Nah, dampaknya sendiri itu apa? Kalau untuk dampaknya sendiri seperti yang saya bilang tadi, siswa jadi kurang
kurang dalam apa itu dari segi keterampilan dan pengetahuan, dan jika mereka lulus dengan predikat seperti itu, perusahaan-perusahaan yang mencari pekerja tidak akan menemukan siswa-siswa yang memenuhi kebutuhan perusahaan. Jadi seperti pengangguran itu bisa lebih angkanya bisa lebih bertambah. Yang sayang banget dong. Padahal di era saat ini tuh literasi digital sangat berat. Terus juga banyak digunakan oleh orang-orang. Tapi selain itu, aku penasaran deh. Menurut Kak Aslam dan Kak Ivana, kira-kira apa sih dampak dari literasi digital itu sendiri? Jadi menurut saya, dampaknya itu bisa seperti, misalnya, suatu kelompok yang tertinggal sulit berpartisipasi dalam layanan publik digital. Nah, kelompoknya ini maksudnya adalah masyarakat. Masyarakat yang bisa dikatakan memiliki kekurangan akses untuk mencapai hal tersebut, seperti layanan publik digital, layanan pemerintah, dan diskursus publik, sehingga suara mereka itu, apalagi masyarakat kecil yang hanya seperti kita ini, suaranya itu mungkin tidak terdengar, kurang terdengar oleh pemerintah. Oke, jadi intinya tuh proyek yang sukses adalah proyek yang tidak hanya memberi, tetapi juga memberdayakan masyarakat sehingga perubahan yang dibawa dapat berkelanjutan. Iya, betul sekali ya. Tapi setelah semua pembahasan tadi, kira-kira masih ada nggak sih hal yang berkaitan dengan pendidikan atau selebihnya? Tentu masih ada. Yang pertama, disparitas desa-desa. Sekolah di kota umumnya lebih komplit fasilitasnya kan, seperti yang dirasakan di kota-kota besar. Mereka memiliki guru profesional dan akses teknologi yang tentunya lebih baik daripada di desa-desa terpencil. Namun, sekolah di pedesaan seringkali mengalami kekurangan, mulai dari jumlah guru yang tidak mencukupi, sarana prasarana yang tidak layak, hingga akses internet yang terbatas. Nah, hal ini menyebabkan peserta didik di desa itu jadi tertinggal. Jadi, jika dibedakan, serta orang yang berpendidikan di kota-kota besar, itu ketimpangan aksesnya sangat luar biasa daripada mereka yang bisa dikatakan hanya domisili di desa-desa terpencil. Nah, peserta di desa yang jadi tertinggal, mereka tertinggal dalam kualitas belajar dari anak-anak di kota. Betul banget nih Kak Ivana. Saat ini kita masih sangat sering menjumpai kasus-kasus seperti itu yang terjadi di lingkungan kita. Namun, apakah selain adanya disparitas desa kota, masih ada lagi contoh permasalahan yang berkaitan dengan defisiensi yang terjadi saat ini? Tentu, masalah-masalah seperti ini itu pastinya masih banyak yang terjadi, seperti yang akan dijelaskan oleh Kak Asal. Contohnya itu pendidikan itu menjadi salah satu sentral kolom dalam proses transformasi sosial. Dengan pendidikan, kita sebagai manusia bisa meningkatkan pengetahuan, keterampilan, bisa mengetahui jati diri, karakter, dan yang paling penting kita bisa meningkatkan kualitas hidup. Sehingga dengan begitu kita bisa berkontribusi lebih besar dalam lingkungan masyarakat. Tapi dalam kenyataannya pendidikan di Indonesia sendiri masih memiliki defisiensi yang sangat besar, terutama terkait ketimpangan akses yang sudah dibahas tadi kan. Nah, apalagi ini bisa dilihat dengan jelas antara wilayah desa dan kota seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Ivana tadi. Dan yang paling timpang ya kelompok masyarakat yang kaya dan miskin. Betul sekali Kak Aslam. Seperti yang pernah saya baca bahwa masalah ekonomi ini sangat mempunyai pengaruh yang besar, terutama dalam bidang pendidikan. Bahkan tidak jarang saya melihat anak-anak yang bahkan masih sangat kecil yang putus sekolah dikarenakan
tidak ada biaya dari orang tua atau bahkan ikut membantu orang tua untuk mencari penghasilan. Bahkan kita sering menyaksikan bahwa banyak anak-anak yang lagi ngamen di lampu merah atau yang jual tisu atau apapun itu yang dilakukan untuk membantu mendapat penghasilan. Padahal kan di umur segitu harusnya mereka ini masih fokus dalam mencari ilmu. Sedangkan anak-anak yang kurang terus oleh pendidikan ini, mereka tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak selayaknya anak-anak seumurannya. Jadi menurut saya situasi ekonomi ini saat ini memang bisa dikatakan masih cukup miris karena banyak masyarakat yang masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan pokok. Bahkan pernah saya baca berita harga bahan pokok itu melambung tinggi sampai 2 kali lipatnya katanya. Nah, dan sementara lapangan pekerjaan itu malah makin berkurang dan penghasilannya juga makin sebenarnya nggak turun juga sih, cuman memang kebutuhan pokok yang harganya makin tinggi jadi makin kurang lah. Dan semuanya ini belum merata. Jadi kondisi ini memperlihatkan bahwa memang kesenjangan antar kelompok yang mampu dan dengan yang kurang mampu masih sangat besar. Tapi saya harap pemerintah ke depannya eh, bukan hanya pemerintah sih, tapi juga masyarakat dan generasi muda seperti kita bisa memperbaiki keadaan ini. Yang penting kita harus tetap optimis, berusaha dan berkontribusi sesuai yang kita bisa. Benar banget nih Kak Aslam. Tapi, apakah permasalahan saat ini hanya berfokus dengan permasalahan ekonomi saja, apa gimana? Tentu saja tidak. Masih ada beberapa seperti contohnya yang akan saya sebutkan ini yaitu mengenai tentang transformasi sosial. Nah, untuk merespon pada tantangan ini, memang diperlukan usaha yang cukup besar dalam pemerataan pendidikan. Pemerintah membutuhkan perannya yang lebih intensif dalam mendistribusikan tenaga pendidik menuju daerah pedesaan terpencil. Jadi pemerintah ini diharapkan untuk memberikan tenaga pendidik yang lebih ke daerah-daerah yang membutuhkan seperti daerah-daerah terpencil desa-desa yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur sekolah pedesaan seperti memperluas akses internet sebagai fasilitas pembelajaran kontemporer. Namun dibandingkan fasilitas, tenaga pendidik dibutuhkan untuk men-share mindset hasil pendidikan yang selama ini mereka bentuk pada masyarakat agar mereka sama-sama menuju masyarakat yang memiliki pikiran yang terbuka atau open-minded. Nah, bahkan pengeluaran beasiswa bantuan biaya sekolah sekolah gratis juga diteruskan agar anak-anak dari keluarga miskin dapat bersekolah. Dengan adanya langkah-langkah tersebut, dipastikan pendidikan dapat kembali pada fungsinya sebagai sarana pribadi dan inklusif. Pendidikan bisa berangsur dikurangi, sehingga setiap anak, baik yang tinggal di desa maupun kota, kaya maupun miskin, memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang sama pula. Jadi tidak ada meraih akses pendidikan. Benar banget Kak Ivana. Jadi karena pertimbangan akses ini sangat berpengaruh besar, sebaiknya dikurangi agar setiap anak-anak yang tinggal di desa maupun kota maupun kaya ataupun miskin semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang baik. Sekarang kita sudah berada di akhir episode ya, episode kali ini. Menurut kalian gimana nih pembahasan hari ini? Luar biasa banget ya Nabila. Sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada Pak Aslam dan Kak Ivana selaku narasumber kami pada episode kali ini. Ilmu yang telah dibagikan oleh Kak Aslam dan Kak Ivana sangat membantu kita dalam menambah pengetahuan kita ini, terutama pada bidang pendidikan. Betul sekali. Tapi sebelum kami menutup episode kali ini, apakah ada yang ingin disampaikan oleh Kak Ivana dan Kak Aslam? Kalau dari saya sendiri, saya ingin mengatakan kepada sobat edukasi dan teman-teman sekalian bahwa pendidikan itu bukanlah suatu hal yang
mudah untuk dijalankan. Pasti sangat susah ya. Namun lewat pendidikan tersebut, banyak hal yang bisa merubah mindset atau pemikiran kita karena pendidikan. Di- Kita tahu sendirilah dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat ya, yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini ini adalah sebenarnya tujuan nasionalis dari pendidikan itu sendiri di negara kita. Dalam artian untuk mencapai cita-cita negara kita sendiri, eh, yaitu menjadi negara yang maju, makmur, sejahtera, dan berpartisipasi dalam ketertiban dunia. Jadi, saya hanya mau mengajak teman-teman sekalian untuk terus berpartisipasi dalam mewujudkan cita-cita bangsa kita. Cuman itu, terima kasih. Makasih Kak Aslam. Baiklah, kami rasa cukup. Untuk yang masih setia menonton dari episode 1, kami ucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Ya, selesai. Tell me now you're the one